Meski dengan drama penundaan dan skorsing penetapan pemenang pemilu dan demo di sepanjang malam, akhirnya KPU menyelesaikan pemilu 2024 ini. Prabowo Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara PDIP kembali menjadi partai pemenang pemilu. Apa komentar Anda mengenai kinerja KPU dan pemilu kali ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Saya pikir selamat ya buat Pak Prabowo dan Pak Gibran yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, tentu bagi yang merasa harus ada gugatan sesuai dengan prosedur silahkan digugat dan sebagainya. Buat yang demonstrasi pun di KPU beberapa hari ini atau beberapa hari ke depan, itu juga hak mereka juga. Demonstrasi itu kan mengemukakan pendapat di depan publik. Tapi yang penting jangan mengganggu fasilitas umum, kepentingan umum dan sebagainya, sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat itu jangan terganggu juga. Karena itu juga melanggar hukum. Oleh karena itu, buat Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai masyarakat, saya berharap mohon dipertimbangkan jangan pajak dinaikkan, harga beras, telur, sembako, gula, BPJS jangan dinaikkan. Negara yang makmur adalah negara yang melindungi segenap tumpah darah. Salah satu melindungi tumpah darah itu ya kehidupan ekonomi rakyat jangan digencet terus, Pak, melalui instrumen-instrumen perpajakan. Jadi mohon ditunda yang kenaikan pajak. Begitu juga dengan kenaikan regulated commodity price dan juga regulated services price lain yang bisa dikendalikan oleh negara. Terima kasih. Iya, ini yang disebut politik anomali itu. Para pengamat, para komentator politisi menyebut anomali politik. PDIP secara legislatif menang, tapi calon presidennya kalah. Nah, kenapa kalah? Coba bayangkan ya, presidenmu wong Solo, Kapolrinya wong Solo, Panglima TNI-nya wong Solo, Menteri Pertahanannya Prabowo yang didukung sama Presiden, Menteri Kominfo, aktivisnya Projo, relawannya Jokowi. Kemudian dari intelijen, tadi malam itu di KPU kan datang itu Menteri Dalam Negeri, intelijen siapa itu Budi Gunawan, terus siapa itu Menkom Info itu kan Cahyanto ya, Hadi Cahyanto, wong Solo juga. Jadi kata si Aib Saifullah, Indonesia mau dikerdilkan menjadi solonisasi. Beginilah kalau kita salah pilih presiden. Tapi ya mau bilang apa? Pada waktu 2014 saya juga mendukung Pak Jokowi. 2019 saya mendukung Pak Jokowi lagi. Jadi masyarakat salah melihat. Disangkanya domba, nggak taunya serigala. Ya, mudah-mudahan. Tapi nggak ada jaminan kalau Prabowo mimpin. Andai kata Prabowo mimpin, nggak ada jaminan pasti jelek. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkah kepada rakyat kita. Prabowo akan betul-betul ikhlas, tulus memimpin Indonesia dan menjadi baik. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Menurut saya sih ya dari tahun ke tahun setiap pemilu itu ya nggak bisa dibilang perfect banget, tapi paling nggak sudah ada perbaikan dari tahun ke tahun ya. Jadi tidak ada kata sempurna dari setiap orang kecuali yang di atas lah kuasa gitu kan. Cuma memang kita juga nggak menutup mata ada beberapa kekurangan yang notabene mungkin kesalahan dari di lapangan gitu ya. Cuman kadang-kadang kan ini kan dipolitisasi jadi kecurangan pemilu karena ada penggelembungan di satu sisi, ya kan, makanya kan bisa dibilang yang sudah yang terjadi sekarang ini kan tidak jelas gitu kan. Kalau situ misalkan andai kata bilang kita kan contohnya dia buat laporan gitu ke polisi gitu kan, ada kejadian dan segala macam, pasti kan ditanya, Bapak saksi
ya kan, ada TKP-nya di mana, ada alat bukti segala macam yang jelas gitu kan, supaya bisa disidik gitu kan. Begitu juga dengan KPU, kalau menurut saya kemarin tuh Pak Asidiki ya kalau nggak salah ya, ketua KPU-nya juga jelas kan, bilang TPS mana, ketua KPPS-nya siapa, apa segala macamnya harus jelas gitu loh. Jangan hanya sekedar menyatakan ini ada penggelembungan suara, ada ini segala macam. Ya menurut saya kalau nggak punya data, jangan nyebarin hoax lah gitu kan. Nah, itu biasanya kan yang terjadi sekarang ini kan, kayak dari 03, 01 yang bilang nggak percaya segala macam. Yang sekarang bukan masalah nggak percayanya, rakyat yang membuktikan kok, itu suara rakyat kok di situ semua, ya kan. Rakyat memilih Prabowo, kenapa dipusingin gitu loh. Nah mungkin yang 0102 yang dibilang wah ini karena Pak Jokowi segala macam. Halo, yang dulu gimana ya gitu loh. Zamannya Gus Dur gitu loh. Ada Amin Rais, ada Bu Megawati sendiri di situ dulu, ya kan. Ya, ada semacam kudeta di situ kan, menggulingkan Pak Gus Dur. Itu gimana gitu loh. Jadi menurut saya sih bukan juga masalah yang tadi Bapak bilang sebelumnya, itu bilang masalah suku ya, ada ngomong Solo semua di situ baik. Kita jangan ngomong masalah itulah, yang penting siapa yang berbuat terbaik untuk bangsa Indonesia, itu menurut saya harus didukung oleh rakyat Indonesia. Gak ada negara yang mau susah, gak ada negara yang gak mau maju gitu loh, ya kan. Semua punya tujuan mulia untuk memajukan bangsa, ya harus kita dukung gitu loh. Ya jadi isu masalah kayak ras atau segala macam, kita berpikir rasional aja lah, ya kan. Itu saya. Terima kasih. Iya, jadi gini, kalau berdasarkan 5 tahun yang lampau, refleksi ke belakang itu pemilih yang sekarang kelihatannya tidak separah yang dulu ya, di mana ada 2 kontestan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Terakhir ketidakpuasan itu diwujud nyatakan dalam bentuk saling serang antara petugas dengan relawan dan semua yang terlibat gitu loh. Kali ini kan mereka cukup kondusif ya, menyatakan aspirasi. Saya kira lebih damai sih. Cuma masalahnya kalau memang ada kecurangan dan tingkat secara TSM terstruktur sistematis dan masif, itu harus diwejawantahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah di situ boleh adu argumen sampai sejauh mana MK bisa menerima semua eksistensi atau keberadaan dari kecurangan tersebut, sehingga itu bisa menjadi bahan atau pilar buat masing-masing TKN ya, tim koalisi nasional untuk pemenangan dari 01 dan 03 yang tidak puas terhadap refleksi daripada hasil-hasil KPU. Jadi saya kira ini harus betul-betul dievaluasi dan diselidiki ya. Karena kalau memang ada kecurangan, cuma terbuktikan pada saat ini sekarang yang menang adalah pasangan 02, di mana itu membutuhkan eksistensi bangsa Indonesia ya, dengan 90 juta ya pemilih lebih, itu menunjukkan masih banyak penduduk Indonesia yang loyalis terhadap pasangan tersebut. Jadi saya kira kalau memang kalah ya harus menerima kenyataan bahwa memang paslon ini yang lebih kompeten untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Ini kita sebagai bangsa Indonesia sudah mau 80 tahun merdeka. Sekarang presiden sudah terpilih, kita ucapin selamat. Yang sudah-sudah, kalau kita kritik yang dulu-dulu KPU, MK semua emang ada habisnya, bener nggak? Mau yang demo, yang dukung, yang 1 atau 3, yang penting kita sekarang dukung. Mudah-mudahan Prabowo sama Gibran bisa bawa bangsa Indonesia lebih hebat dari bapaknya Jokowi. Kalau memang ternyata dia nggak bisa, kita bisa kritik juga, kita bisa kan? Karena demokrasi, kita kritik lagi. Kenapa? Nggak bisa lebih bagus, benar nggak? Ya, terima kasih. Ya, kita mengucapkan syukur pada Tuhan lah. Ternyata yang diganggu-ganggu para pendemo dan lain-lainnya bisa hilang langsung setelah ketahuan dan disahkan oleh KPU. Kita berterima kasih lah buat KPU karena ya memang ini yang dasar teroris pengganggu semua ini
membuat supaya Indonesia gimana supaya bubar atau recok lah gitu. Ya kalau memang nggak pilih kan ya udah jangan pilih dong Prabowo Gibran. Sementara mereka yang nomor 3 kan merasa jumawa gitu, mereka pemenang gitu. Sementara yang lainnya 60% milih nomor 2, nomor 1 nggak mau pindah ke IKN. Memang cuma Jakarta doang, Indonesia kita ngumpul semua merata gitu. Nah, visi misi dari Jokowi itu hebat. Masa cuma mau bangun Jakarta udah sempit-sempit gini, nggak bisa bergerak ke sana. Nah, itu dari situ aja pemimpinnya kan udah nggak jelas dia mau mari kita goblok gitu. Kita dikuasain di sini aja gitu, jalan di tempat. Sementara visi misi Jokowi yang bagus, walaupun yang utang kan ya itu tugas untuk masa depan lah. Nggak ada yang investasi kok yang langsung tokcer. Nah itu kita dihimbau Jokowi untuk bekerja keras supaya Indonesia itu maju. Karena apa? Di sana tanah itu banyak. Dan sekarang presiden yang baru baik Prabowo dan Gibran walaupun banyak yang meragukan, tapi saya rasa itu banyak juga yang membanggakan dari mereka. Walaupun Prabowo katanya dipecat dari AFI atau apa itu, tapi dia terpilih kok. Berarti suara terbanyak. Berarti itu teroris, kadrun tuh teorinya nggak masuk dong. Kita lebih banyak yang milih 02. Nah, selamat dan sukses buat Prabowo Gibran. Kita pendukungmu akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Silakan mereka ganggu-ganggu. Anda lu jual, saya beli, itu aja. Terima kasih, sukses KPU, sukses bahasa Indonesia. Terima kasih. Iya, kalau mengomentari tentang pemilu ya, sebetulnya saya membahasnya dari aspek hukum sebab akibat aja Mbak Mary ya. Iya. Jadi kenapa sekarang? Nah ini kenapa? Ini kan hasil jawabannya nanti akibat. Kenapa kok Prabowo sama Gibran itu menangnya begitu fantastik, sudah 96 juta. Sementara kelompoknya Anies saja dapat suaranya 40 juta sekian. Nah ini kita bicara angka-angka ini, kita membahas tentang kuantitas, bukan kualitas. Nah karena tadi kan saya membahas dari aspek hukum sebab akibat. Prabowo dan Gibran bisa menang seperti itu salah satu penyebab, bahkan ini penyebab utama dari semua kemelut politik di negeri ini, yaitu MK 90 mana itu. Jadi gara-gara MK 90 itulah Gibran jadi bisa digandeng sama Prabowo. Padahal secara demokrasi nggak boleh dong. Bapaknya itu masih aktif jadi presiden RI. Nggak etis kalau Gibran masuk. Perhatikan 7 presiden itu, mana ada yang perilakunya seperti Jokowi begitu? Nggak ada. Jadi kalau Gibran itu, kalau MK 90 nggak ada, Gibran nggak bisa masuk. Nggak mungkin Pak Jokowi mau safari di Jawa Tengah sana, bagi-bagi bansos segala macam. Nah kemudian ditambah lagi aparat-aparat, entah itu ASN, kepolisian, lurah, camat dan lain-lain aparat yang penjilat. Jadi itu bukan tangannya Jokowi langsung, sama zaman Soeharto. Nggak mungkin Soeharto membunuh orang-orang PKI yang sekian ratus ribu dan juta. Tangan lain yang kebutuhan loyal dan takut sama Soeharto. Sama kayak ini. Jadi saya rasa sewot mendengarkan konten kreator ini kok yang jelek-jeleknya aja nih, kalau Anies sama Ganjar yang dibahas ini. Sementara kalau membahas Prabowo, waduh, menggelegar. Siapa ini? Pimpinan redaksi Vespas FM ini. Hati-hati, ada saya, kan saya kritik terus. Kalau ngelihat kinerjanya, karena saya sendiri tidak termasuk dalam daftar pilih atau daftar pemilih tetap saya hilang. Karena pindah dari Cibitung ke Tambun itu waktu yang kemarin tempo lalu saya ceritakan, seharusnya kan kompensasinya dari hak daftar pemilih ibu saya almarhumah dan kakak saya dan saya yang nomor 2
tetap harus ada itu 3 nomor seharusnya undangannya. Tapi di tahun sekarang kami tidak memiliki itu. Begitu juga bansos dan lain-lainnya untuk tahun sekarang ini. Ya. Jadi saya merasa sistem administrasi pemerintah kita ini terlalu rusak untuk diperbaiki, seperti ASN-nya lah, ini itu. Ya kenyataannya seperti saya ini, dari daftar pemilih, KTP, mati pun pemerintah nggak ada pedulinya sama sekali. Pekerjaan cepatnya memang saya akui pekerjaan cepatnya sangat bagus ya. Kualitasnya juga mungkin lumayan bagus juga saya rasa ya, karena keadilan dari semua kandidat daftar calon partai itu sama rata, sama adilnya. Mungkin besok nanti kita baru lihat bagaimana angket itu terjadi, bagaimana juga kecurangan itu terjadi. Ya kalau pemilu kan sudah biasa, curang-curang dikit lah, aneh. Yang bikin curang juga calon anggota legislatif juga. Ya siapapun lah yang terlibat di situ pasti ada lah. Secara ini memang kita nggak bisa maafkan, tapi ya untuk sempurna juga nggak mungkin dengan sistem manual mau sempurna seperti apa. Kecuali sudah elektronik, klik langsung setor suaranya baru. Dan dalam proses sebelum pencoblosannya masyarakatnya sudah pintar-pintar, nggak mau disuap, nggak mau dikasih serangan pajar, baru itu bagus. Secara Indonesia sampai sekarang ya beginilah demokrasi Indonesianya gitu. Kalau menurut saya ya KPU-nya sendiri juga masalah, sistem juga masih berantakan gitu, sudah di launching tanpa uji ekstrim pada saat running programnya itu. Jadi hal-hal yang kayak gini ya memang ya itulah maksimal yang mungkin masih bisa dilakukan oleh orang Indonesia saat ini, tim yang ditunjuk. Karena ya gimana ya, petugas KPPS pun yang nunjuk bukan profesional ya, artinya siapapun yang mau jadilah di situ. Artinya kayak volunteer tapi nggak ada batasan kapabilitas, dia harus bisa ini bisa itu, nggak terlalu ketat untuk kesananya. Kalau diketatin nggak ada yang mau jadi, nanti nggak jadi juga pemilunya juga. Jadi serba ya harus dibenahi lah memang. Nah yang kedua, saya cuma ingin katakan yang menang ini, yang menang 2 ya, Jokowi. Kenapa? Dia secara pileg PDIP menang, dia masih anggota PDIP walaupun mau dicoret atau bagaimana. Yang kedua, dia nyalonin Prabowo, dia menang juga. Yang lain rata-rata menang cuma 1, Jokowi aja yang menang 2. Terima kasih. Ya kalau menurut saya kan memang nggak ada yang sempurna ya. Di dunia pun nggak ada pemilu yang sempurna. Cuman kita harus siap untuk menerima kekalahan kalau memang sudah kalah. Marginnya terlalu tinggi kalau itu ini curang. Bahkan hak angket menurut saya sih percuma sih. Itu aja sih sebenarnya, kalau memang kita bertarung itu dalam suatu pertarungan ada menang kalah. Kalau kalah ya harus mengakui. Itu aja sih. Ya menurut saya sih yang si rekap itu ya sebelum di launching ya harus di tes dulu lah ya. Untuk next itu harus sudah benar lah. Masa nggak ada sih orang anak bangsa yang bisa bikin yang benar gitu loh. Maksud saya curiga aja, nggak mungkin nggak bisa gitu. Kedua, ya kalau misalnya kecurangan gitu kan ada juga yang pemilu yang diulang. Nah, akhirnya tetap menang juga kan. Jadi bukan berarti satu bagian curang, satu daerah curang, ulang semua gitu. Nggak gitulah. Jadi maksud saya jangan berpikir kayak gimana ini ada curang 1 langsung semuanya nggak sah gitu, nggak bisa. Namanya pemilu itu ya nextnya itu harus diperbaiki lagi gitu aja sih. Oke, makasih. Bagi saya KPU telah bekerja dengan sangat baik. Kita harus menghargai pemilu Indonesia itu sangat luar biasa. Saya telah pernah bekerja sebagai ketua KPPS sampai jam 2 malam. Jadi harus dihargai. Kecurangan itu mungkin ada tapi tidak berarti. Pemenangan 02 sudah dilihat sebelum pemilu dengan survei-survei yang sudah sangat mengindikasikan kemenangan mutlak 1 putaran. Terima kasih.
Kalau saya mengapresiasi ya mungkin dengan kerja KPU ya. Dan saya berharap juga sih sebenarnya mengimbau semuanya untuk menerima banyak keputusan apapun lah, sehingga yang mau menang atau kalah ya kita berharap itu semua baik untuk Indonesia ya. Jadi mungkin kita sekarang yang penting apa persatuan NKRI yang betul-betul kita harus kita kembali, jangan sampai tercerai ya. Dan untuk misalkan dari aparat hukum mungkin kita minta mungkin ketegasannya kalau misalkan memang ada hal-hal yang nggak benar ya mungkin yang melanggar hukum ya tolong ditindak tegas saja. Itu aja, terima kasih. Ya kalau dari hasil dari penerapan pemilu kemarin berarti memang benar itu loh. Jadi PDIP itu kalau tanpa Pak Jokowi ya sendirian gitu loh, di sendirian gitu. Jadi artinya mungkin di sini ya inilah pasti ya, jangan sampai partai pemenang bukan pemenang gitu ya, calonnya justru kalah tuh. Jadi sendirian dia. Terima kasih. Saya bilang ini sepanjang sejarah Indonesia KPU sekarang sangat buruk sekali, sangat buruk. Karena apa? Dia itu kerjasama dengan Alibaba dari Singapura. Terus dia juga banyak yang kesalahan-kesalahan yang begitu sangat signifikan gitu. Jadi sangat buruk sekali ini sepanjang sejarah ini. Jadi bagus paslon 1 dan paslon 3 memajukan ke MK dan juga hak angket. Kalau bisa hak angket itu jangan masuk angin lah. Biar Jokowi ini, gara-gara cawe-cawe Jokowi ini banyak cawe-cawe. Jokowi itu, aduh, parah loh. Menurut pendapat saya, kita apresiasi dan terima kasih kepada KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak protes, banyak kekecewa itu sudah hal biasa. Dan setiap pemilihan umum itu pasti akan terjadi. Bukan kali ini aja. Jokowi dulu menang juga begitu. Jadi tidak heran. Cuman ya kita harus sadar, partai yang kalah, sudah kalah jauh, ya sadarlah. Karena kalau kekalahannya itu hanya sedikit, itu masih didalamin. Tapi kalau sudah jauh, ya kita harus koreksi diri lah. Jangan terlalu apa gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, rakyat masih kecewa, memang belum selesai ini. Yang mau jadi pemimpin kita memang belum selesai, masih carut-marut. Selama saya hidup di Jakarta, ini pemilu yang paling caur. Mungkin founding father kita melongok melihat sekarang ini. Dulu mereka tidak ada uang, tidak ada apa, mereka berkorban untuk negaranya. Tapi sekarang, wow, di mana-mana kita dipertontonkan di layar kaca. Para legislatif kita lihat tingkah lakunya, ya nggak? Yang untuk mewakili rakyat. KPU, Bawaslu-nya kemana? Kembali lagi saya bang, dari awalnya sudah rusak. Sampai jalan di tengah pun masih diteruskan juga rusaknya itu. Sampai detik ini pun juga dipertontonkan kita lihat. Ada demo-demo di KPU, kemarin lah 2019 nggak begitu lah. Saya waktu 2019 saya ngikutin ke Bawaslu juga, nggak begitu inilah. Tapi sekarang ini, waduh, rusak sama sekali amburadul. Yaitu dengan segelintir manusia bisa mengutak-ngatik negara ini, hebat kita. Kembali lagi saya bilang, rakyat ini muak punya tingkat-tingkat mereka ini semuanya. Coba hak angket lanjutlah. Ini mau diajukan ke MK lagi, lanjut. Asal jangan ada kolusi, nepotismenya itu, di KKN itu dihilangin lah semua lah. Dihindari lah semuanya. Kalau bisa tentara mengamankan semuanya ini. Jadi ke depan ini Indonesia maju, dipandang oleh negara luar. Sekarang ini kita tidak di luar, apalagi kalau memang ini, aduh, kitanya saja mau ngeliat kalau memang betul terjadi dilanjutkan. Wah, yang mimpin ini kita nggak tahu lah. Kita nggak, kasihan Pak Prabowo-nya juga sebenarnya ini, kita malu sebenarnya kita juga. Pak
Pak Prabowo-nya ini dialis orangnya, tapi dengan segelintir manusia ini bisa mengobok-obok, paling hebat saya bilang. Dulu datang ke Jakarta begini, saya sampai detik ini begini lagi. Jadi kembali lagi berempatilah semuanya ini. Kita belum selesai semuanya. Nanti biar kita tinggal hasilnya saja dihukum juga. Mudah-mudahan hukum ini jadi panglima ke depannya ini. Biar negara ini maju dan dipandang oleh negara luar juga. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Yang demo-demo itu adalah, ya nggak perlu saya jelasin lah, udah pada ngerti. Yang jelas partai yang isinya hanya hasutan-hasutan, memecah belah negara, padahal Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku dan agama. Itu kan kita niscaya tidak memecah belah. Kita niscaya tanpa berbagai agama, berbagai suku bisa bersatu. Toh kita hidup saling membutuhkan dan memang diizinkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi menurut saya partai yang isinya adalah orang-orang yang penghasut, memecah belah agama dan sebagainya, yang negatif itu udah nggak bakal menang aja. Ya sekalipun menang ya pasti akan hancur aja negara. Sudah tahulah semua. Makasih Bu. Jadi kalau saya lihat dari hasil pemilu ini, memang pro and kontra ya. Tapi kalau soal di lapisan akar rumput ini tetap yang pro ke KPU, hasil resminya itu jauh lebih besar. Jadi memang ini adalah pilihan rakyat, nggak perlu lagi ada yang keberatan lah, hak angket lah, itu cuma buang-buang waktu aja lah. Ya, pikir begitu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Dan Amelia.